Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur malam ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dan kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur pada Engkau Tuhan yang sudah memelihara, memberkati kehidupan kami sehingga malam hari ini hanya karena anugerah Tuhanlah yang boleh membawa kami kembali untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami bersyukur kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon anugerah dan pertolongan Tuhan supaya Tuhan mencurahkan berkat di tengah-tengah pemberitaan firman ini, sehingga firman ini boleh memberikan kekuatan, memberikan teguran, bahkan mengingatkan kami kembali untuk hidup bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang daging lemah, roh penurut. Dari Matius 26 ayat 41. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 26 ayat 41, demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia pada umumnya punya suatu perencanaan dalam hidupnya. Mereka seringkali membuat rencana di dalam hidupnya. Bahkan biasanya di awal tahun kita akan membuat resolusi, harapan, keinginan pada tahun tersebut. Biasanya kita punya satu keinginan untuk hidup lebih sehat, kemudian kita berharap bahwa pekerjaan kita akan jauh lebih baik di dalam tahun tersebut. Dan pada intinya, ya kita ingin lebih baiklah di dalam kehidupan itu ketika kita memasuki awal tahun. Tetapi fakta yang menyedihkan adalah, menurut statistik Brain, hanya 8% orang yang sukses mencapai resolusinya. Artinya kebanyakan orang gagal mencapai keinginannya, harapannya pada tahun tersebut ketika dia membuat satu resolusi. Nah, sekarang kita sudah memasuki bulan November dan sebentar lagi kita sudah mengakhiri tahun ini. Nah, kita boleh evaluasi resolusi kita biasanya di awal tahun apa yang kita buat. Nah, sampai sekarang kira-kira sudah tercapai atau belum? Menurut data riset, hanya 8% orang yang sukses mencapai resolusinya. Hal ini sebenarnya sama juga di dalam kehidupan rohani kita. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita ingin hidup baik, ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi seringkali gagal di dalam menjalankan tekad tersebut. Kita punya satu tekad, hari ini saya pengen hidup benar. Saya pengen hidup menyenangkan hati Tuhan. Tapi permasalahannya seringkali kita gagal ketika kita menjalankan apa yang menjadi tekad kita, keinginan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ini sama dikatakan oleh Paulus dalam Roma 7 ayat 19, dikatakan begini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Sebab aku tidak melakukan hal baik yang aku inginkan, melainkan hal yang jahat. Yang tak kuinginkan, yang justru selalu kulakukan. Jadi Paulus sebenarnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tahu dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi justru yang terjadi adalah dia jatuh dan jatuh. Nah, ini juga kondisi yang kita alami pada saat ini. Seringkali kita punya satu tekad. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin memuliakan nama Tuhan. Tapi seringkali gagal di dalam menjalankannya. Mungkin orang akan bertanya, kalau Paulus, seorang rasul yang luar biasa, yang hidupnya sangat semangat dan dia memberikan hidupnya bagi Tuhan, bisa gagal seperti demikian. Apalagi saya, seorang jemaat yang biasa saja. Wah, boleh dong kalau saya jatuh dalam dosa, ya enggak masalah. Orang rasul aja yang bisa jatuh bangun seperti itu, ya saya, ya kalau jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan, ya enggak apa-apa. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Jadi di dalam Roma 7 itu menggambarkan pertempuran seorang yang hidupnya begitu semangat memuliakan nama Tuhan. Ketika dia berkaca pada kekudusan Tuhan, maka dia melihat dirinya itu tidak layak. Sehingga dia menonjolkan bahwa aku ini tidak layak. Aku seringkali ingin berbuat yang baik, ternyata yang jahat kulakukan. Nah, itulah kondisi Paulus pada waktu itu, sehingga dia apa? Ingin menunjukkan diri tidak berdaya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekudusan Tuhan. Jadi kita tidak boleh beralasan bahwa karena Paulus juga jatuh maka saya juga jatuh, tidak apa-apa. Tidak seperti itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi kita melihat kenapa sih seringkali kita punya keinginan untuk berbuat baik, untuk berbuat benar, tapi seringkali juga gagal. Yang pertama adalah dosa. Kita sadar bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka di dalam diri kita itu ada dosa. Nah, dosa tersebut yang seringkali membuat kita itu gagal untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Paulus lanjutkan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi Paulus sadar bahwa dirinya itu ada dosa, sehingga yang seringkali membuat dia itu sebenarnya pengen menyenangkan hati Tuhan, tetapi ternyata gagal karena ada dosa yang masih di dalam dirinya. Jadi sebagai orang Kristen kita jangan berpikir bahwa saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah lahir baru, maka tidak ada lagi dosa dalam diri saya sehingga saya tidak bisa jatuh dalam dosa. Tidak. Siapapun kita sebagai orang percaya bisa jatuh dalam dosa. Sedekat apapun kita dengan Tuhan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Dan dimanapun dan kapanpun kita tuh bisa jatuh di dalam dosa. Karena itu kita butuh hati-hati di dalam menghadapi pencobaan ini. Yang kedua adalah pencobaan. Jadi seringkali yang membuat kita jatuh di dalam dosa itu adalah pencobaan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka jatuhlah kita. Dan kita bisa melihat bahwa sumber pencobaan itu ada dua. Yang pertama adalah iblis. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-12 itu sangat jelas sekali dikatakan bahwa pencobaan itu datang dari si iblis. Nah, kita harus sadar bahwa ya iblis seringkali mencobai hidup kita. Seringkali iblis itu pengen kita itu jatuh di dalam dosa. Dan iblis itu tidak senang kalau kita itu hidup benar. Sehingga pekerjaan dia, tugas dia ada untuk menghancurkan orang percaya. Oleh karena itu, kita butuh hati-hati dengan pencobaan si iblis ini. Yang kedua adalah diri kita sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kadang-kadang di dalam hidup ini, pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Bukan datang dari hal yang lain. Jadi contohnya begini. Kita tahu bahwa kita sebagai orang usaha, bisnismen, kita itu tidak boleh menyuap. Kita tahu bahwa ketika kita menyuap, nanti ada resiko yang harus kita tanggung. Mungkin kita akan ditangkap oleh polisi, kita akan berhubungan dengan hukum. Tetapi, karena kondisi yang istilah menggoda kita ditawarkan keuntungannya luar biasa, maka kita melakukan hal tersebut. Dan akhirnya, kita itu ketahuan dan ditangkap oleh polisi. Pertanyaannya adalah, kita mau salahkan siapa? Apakah kita mau salahkan rekan kita?
atau orang lain. Enggak. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Yang disalahkan adalah diri kita sendiri. Karena kita sudah tahu bahwa ya ketika kita melakukan penyuapan di dalam bisnis kita, maka kalau ketangkap, ya itulah akibatnya. Kalau ketahuan ya kita ditangkap oleh polisi. Kita sudah tahu akibatnya seperti itu, tetapi kita itu masih melakukannya. Itu artinya kita itu mencobai diri kita sendiri. Saya sudah tahu tidak boleh melakukan hal tersebut, tapi justru kita lakukan. Artinya kita menguji, mencobai diri kita sendiri. Dan kita bisa melihat kondisi tersebut. Ya, seringkali kita tuh gagal menghadapi pencobaan. Pertanyaannya adalah, mengapa seringkali kita tuh gagal menghadapi pencobaan? Sangat jelas, daging itu lemah. Di dalam Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus sangat jelas berkata bahwa orang bisa jatuh dalam pencobaan karena daging itu lemah. Jadi Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita juga bahwa ya, daging itu lemah. Oleh karena itu hati-hati dengan pencobaan. Nah, ini seringkali yang dilupakan oleh kita. Kita sebenarnya tahu bahwa pencobaan itu begitu luar biasa, tetapi kita seringkali juga masuk di dalam pencobaan itu, sehingga membuat kita itu gagal hadapi pencobaan. Daging itu lemah. Apa sih arti lemah itu? Arti lemah itu di dalam bahasa Yunaninya dikatakan asthenes. Artinya tidak punya kekuatan atau kekuatan yang sudah dilumpuhkan. Dan seringkali Alkitab menggambarkan lemah itu seperti orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa lemah seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu tidak punya kekuatan. Jalannya kadang-kadang lemes, tidak punya kekuatan. Nah, itulah kondisi sebenarnya daging yang digambarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita itu seperti orang yang sakit, yang tidak punya kekuatan untuk melawan pencobaan itu. Itulah kenapa seringkali kita itu gagal menghadapi pencobaan yang besar itu. Apalagi ditambah bahwa pencobaan itu seringkali menawarkan sesuatu yang nikmat. Kita lihat dalam hidup kita, seringkali kita ditawarkan kekayaan yang melimpah. Siapa sih yang gak senang, gak suka kalau ditawarkan suatu kekayaan yang melimpah-limpah. Kalau kita punya duit yang banyak, kita mau beli apa aja, tinggal beli aja. Mau makan apa, tinggal makan aja. Senang kita, karena duit banyak. Itu satu kenikmatan yang ditawarkan. Kemudian jabatan. Siapa sih yang nggak senang kalau punya jabatan yang tinggi? Kita dihormati, kita bilang A, yang lain juga ikut bilang A. Nggak ada yang berani melawan kita karena kita punya power, punya kuasa. Siapa yang nggak senang kalau punya kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi? Semua saya kira kita itu senang. Itu adalah satu kenikmatan yang seringkali manusia nikmati dalam hidupnya. Kemudian ya ketenaran. Siapa sih kalau punya pengikut yang banyak, nggak senang? Pasti senang. Kita itu disanjung, kemudian kita dipuji-puji. Wah, itu membuat satu kesenangan, kenikmatan di dalam hidup kita. Nah, itulah yang seringkali membuat kita itu jatuh. Apalagi ya otak manusia itu senang dengan sesuatu yang nikmat. Ketika manusia ditawarkan sesuatu yang nikmat, dia akan mengeluarkan suatu hormon kenikmatan yang disebut dengan dopamin. Nah, ketika dopamin itu ada membuat kita tuh merasa senang ketika kita disanjung. Wah, kita senang ketika kita dihormati, kita akan merasa senang. Ketika kita punya segala sesuatu yang bisa kita capai, kita akan merasa senang. Ya, itulah kehidupan manusia. Otak manusia itu pengen senang dengan sesuatu yang nikmat. Bahkan menurut satu riset, makanan lezat memicu peningkatan hormon
memicu peningkatan hormon kenikmatan di otak. Oleh karena itulah kita susah menahan diri terhadap makanan. Jadi ketika orang makan yang lezat, itu memicu hormon kenikmatan di dalam otak kita sehingga kita itu seringkali gagal menahan keinginan makan kita yang pengennya makan yang enak-enak itu. Jadi ya itulah satu hormon di dalam otak manusia yang seringkali membuat kita tuh pengennya yang nikmat-nikmat. Di satu penelitian juga mengatakan bahwa ada satu riset statistik dan juga pada tahun 2014 berkata resolusi nomor 1 adalah menurunkan berat badan, tetapi resolusi tersebutlah yang paling banyak gagal. Jadi biasanya orang itu membuat satu resolusi dalam hidupnya ketika memasuki awal tahun, orang itu bisa pengen hidup ya lebih sehat, menurunkan berat badan. Ternyata resolusi tersebut yang paling banyak gagal di dalam hidup kita. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena godaannya sangat besar. Ditambah apa? Otak ini ingin sesuatu yang nikmat, makanan yang lezat seperti riset yang tadi. Sehingga memicu hormon kenikmatan di dalam otak itu sehingga pengen makan terus gitu. Sehingga tidak bisa berhenti, akhirnya resolusi tersebut gagal di dalam hidup kita. Kita bisa bayangkan, daging kita lemah. Pencobaan menawarkan yang nikmat, kekayaan, kemudian jabatan, ketenaran, ditambah otak kita tuh senang sesuatu yang nikmat. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah potensi untuk gagal sangat besar. Jadi hati-hati, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita harus sadar di dalam hidup kita. Daging ini sudah lemah. Pencobaan menawarkan sesuatu yang nikmat. Ditambah otak kita suka, senang terhadap sesuatu yang nikmat. Oleh karena itu kita harus butuh hati-hati supaya kita tuh tidak jatuh di dalam pencobaan. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan bahwa roh ini penurut. Kalau kita bisa lihat di dalam kisah Matius 26 itu ayat 41 dikatakan Tuhan Yesus mengatakan roh itu memang penurut. Apa artinya sih roh memang penurut? Jadi secara umum kata yang digunakan itu protumos, yang artinya itu bersedia. Jadi orang menerjemahkan protumos itu sebagai bersedia. Sebenarnya tidak hanya bersedia tetapi juga semangat. Jadi sebenarnya roh itu punya satu semangat, punya satu kesediaan atau taatlah seperti itu. Jadi pada waktu kejadian itu sebenarnya murid-murid Tuhan Yesus itu mereka itu punya suatu ketaatan terhadap Tuhan. Punya satu ketaatan terhadap Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka punya hati yang taat dan kita bisa melihat bahwa pada waktu itu mereka tertidur dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu itu berjaga-jaga 1 jam saja? Nah, Tuhan Yesus sadar mereka punya kesediaan, punya semangat, pengen tuh ikut Tuhan, tetapi memang daging itu lemah sehingga akhirnya membuat mereka itu tertidur. Dan kita bisa melihat juga sebenarnya Tuhan Yesus tidak marah-marah juga pada waktu kejadian itu. Cuma ya Tuhan Yesus mengingatkan mereka aja bahwa memang roh itu memang penurut tapi daging itu lemah. Dan itu juga sebenarnya kata tersebut juga dipakai di dalam Roma 1 ayat 15 oleh Paulus. Bahwa Paulus itu bersedia memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma. Jadi ada satu kesediaan. Nah itulah yang ingin digambarkan bahwa roh memang penurut adalah ada satu kesediaan, ada satu semangat untuk mengikut Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa roh memang penurut itu merujuk kepada orang percaya. Mengapa? Karena orang yang belum percaya tidak akan memiliki roh yang bersedia, yang semangat untuk Tuhan. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi
Hanya orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah mengalami lahir baru, ada satu semangat yang luar biasa untuk Tuhan. Ada satu roh di dalam dirinya bersedia untuk mengikut Tuhan. Orang yang belum percaya kepada Tuhan tidak akan punya roh tersebut. Yang ada adalah mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka itu tidak akan mencari Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab. Yang selalu adalah jauh dari Tuhan. Nah, kita bisa simpulkan bahwa orang percaya itu memiliki roh penurut kepada Tuhan sehingga punya keinginan berbuat benar. Tetapi daging itu lemah sehingga seringkali gagal menghadapi pencobaan. Tetapi ini bukan berarti bahwa kita sebagai orang percaya kita beralasan aja. Wah, daging ini lemah. Ya sudahlah, kita kalau dicobai ya jatuh aja. Punya alasan kan? Karena daging ini lemah, pencobaan itu besar sehingga kita itu ya tidak sanggup melawan. Tidak seperti itu. Ada solusinya Bapak Ibu. Dan kita melihat apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama dikatakan sangat jelas sekali, berjaga-jagalah. Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang sangat jelas, yaitu berjaga-jagalah dan berdoa supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga itu artinya tidak tidur, waspada. Jadi Tuhan mengingatkan kita supaya kita waspada, tidak tertidur dengan namanya pencobaannya. Tujuannya itu apa sih? Supaya kita itu tidak jatuh di dalam pencobaan. Kalau kita jatuh di dalam pencobaan, maka ya resikonya itu sangat fatal sekali. Bahkan kita itu bisa menyesal seumur hidup kita kalau kita jatuh di dalam pencobaan-pencobaan yang begitu besar. Ada satu kisah pada tahun 1862, pada waktu itu terjadi perang antara Prancis menyerang Meksiko. Pada waktu itu posisi Prancis berada di satu taman, kemudian prajurit tentara Meksiko itu berada di atas bukit. Nah, tetapi sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh jenderal dari Meksiko itu, dia itu tidak menjaga ketat jalan masuk ke atas puncak itu, sehingga pada malam hari itu prajurit dari Prancis ini naik ke atas, kemudian membunuh prajurit-prajurit Meksiko sekitar 2.000 orang. Nah, kita bisa melihat kondisi tersebut. Karena tidak jaga-jaga, mereka tidak bersedia, sehingga akhirnya banyak tentara yang terbunuh. Ya, demikian juga di dalam hidup kita itu sama sebenarnya. Seringkali kalau kita tidak berjaga-jaga di dalam hidup kita, maka hidup itu bisa fatal akibatnya. Jadi kita harus waspada terhadap kondisi demikian. Jadi kita harus tahu apa yang akan terjadi kalau kita jatuh di dalam pencobaan tersebut. Jadi sebagai manusia kita punya satu pikiran, mempertimbangkan. Kalau saya melakukan A, akibatnya apa? Kalau saya melakukan B, akibatnya apa? Nah, inilah seharusnya membuat kita itu waspada. Dan bagaimana caranya supaya kita itu bisa berjaga-jaga terhadap pencobaan? Ya, baca Alkitab. Hanya ini caranya yang bisa memberikan satu pemahaman tentang satu kebenaran. Ketika kita membaca Alkitab, kita tahu apa yang benar. Kita tahu apa yang salah. Kita tahu jalan mana yang benar. Kalau saya melakukan ini benar apa enggak. Kalau saya melakukan ini salah atau tidak. Kita tahu ketika kita membaca Alkitab itu menjadi satu benteng di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan seringkali pencobaan itu melalui apa? Pikiran kita. Seringkali pencobaan itu datang apa? Merasuki pikiran kita. Oh, kita ditawarin sesuatu yang enak, kita mikir, wah enak banget ya kalau nanti saya punya jabatan yang tinggi, kemudian wah dengan cara-cara seperti ini saya bisa mendapatkan ya apa yang saya inginkan. Tapi kita melakukan dengan cara yang salah juga, akhirnya membuat kita ya hancur hidup kita.
Dan seringkali kita tuh lupa terhadap akibat dari apa yang kita putuskan. Yang seringkali sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan kita tahu resikonya. Tapi seringkali ya kita melakukan itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu tentang kebenaran. Kita jarang baca Alkitab sehingga membuatnya apa? Ya, kita jatuh di dalam pencobaan itu. Permasalahan yang seringkali terjadi adalah orang Kristen telah tertidur dan tidak bersemangat untuk melawan pencobaan. Dan itu satu fakta yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang itu, banyak orang Kristen itu tertidur dan tidak punya semangat untuk melawan pencobaan itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa saja. Orang lain juga lalai, orang lain juga tidak melakukan kebenaran. Kenapa saya melakukan kebenaran? Sehingga bagi mereka, ya sudahlah biasa-biasa aja lah. Saya melakukan ini ya biasa aja. Orang lain juga melakukannya itu. Nah inilah yang seringkali ya membuat kita itu tidak punya satu semangat untuk menghadapi pencobaan itu. Tidak punya satu semangat untuk melawan pencobaan yang ada. Saya ingin katakan, kita harus hati-hati dan berjaga-jagalah sebelum kita jatuh di dalam pencobaan yang jauh lebih besar. Kalau kita sudah jatuh, maka akibatnya bisa fatal. Hidup kita itu bisa hancur. Dan tidak hanya diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita juga bisa ikut hancur. Oleh karena itu, kita juga jangan memikirkan diri kita sendiri. Kita juga harus memikirkan semua keluarga kita, orang lain juga. Apa yang kita lakukan mempengaruhi hidup mereka atau tidak. Kalau hidup kita sudah hancur, keluarga kita juga biasanya otomatis juga ikut hancur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdoa. Jadi Tuhan Yesus berkata, berdoalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Mengapa kita harus berdoa menghadapi pencobaan? Doa itu memberikan kekuatan kepada kita. Tanpa doa, kita itu tidak punya kekuatan untuk menghadapi pencobaan itu. Kenapa? Karena kuasa dari pencobaan itu sangat besar sekali. Hanya dengan doalah Roh Kudus memberikan kekuatan di dalam diri kita sehingga kita itu punya kekuatan untuk melawan kedagingan dan pencobaan tersebut. Tanpa doa, kita tidak punya kekuatan untuk melawan pencobaan itu. Tapi permasalahan yang seringkali terjadi adalah banyak orang merasa mampu untuk melawan pencobaan itu dengan kekuatan sendiri. Jadi orang itu merasa hebat dengan kekuatan sendiri, dia merasa, ya saya bisa melakukan ini, saya bisa mengalahkan pencobaan ini, sehingga dia apa? Berjalan dengan kekuatannya sendiri. Menurut Dr. David berkata demikian, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan itu lebih yakin akan kemampuannya daripada orang yang mampu. Mereka lebih percaya diri daripada orang yang mampu, tetapi akibatnya mereka selalu gagal. Jadi kadang-kadang orang tidak merasa dirinya itu tidak mampu. Mereka selalu berpikir bahwa mereka tuh mampu melawan pencobaan yang ada. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita melawan dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan jatuh. Karena daging itu lemah. Ingat, daging itu lemah. Kalau kita melawan pencobaan-pencobaan yang ada itu dengan kekuatan sendiri, maka kita akan jatuh. Kita membutuhkan kekuatan dari Allah untuk melawan pencobaan, yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa, kita ada kekuatan. Tanpa berdoa, kita tidak punya kekuatan untuk melawan pencobaan-pencobaan yang ada. Oleh karena itu, ingatlah firman Tuhan. Ketika kita sedang dicobai, kita sedang dalam pencobaan, berjaga-jagalah, ingat akan Tuhan, dan berdoalah supaya Tuhan memberikan kita
kekuatan, sehingga kita bisa menghadapi pencobaan tersebut. Dan akhirnya kita bisa menang melawan pencobaan-pencobaan yang ada. Biarkan firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita kembali untuk senantiasa waspada, berjaga-jaga, dan berdoa supaya kita mendapatkan kekuatan dan kita tidak jatuh di dalam pencobaan dan akhirnya Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali. Kami sadar bahwa dalam kehidupan kami seringkali banyak pencobaan yang menggodai kami. Tapi kami bersyukur melalui firman Tuhan, kami diingatkan kembali. Kami harus waspada, kami harus berjaga-jaga, dan tentunya berdoa kepada Tuhan. Dan kami sadar, tanpa berdoa, tidak ada kekuatan dalam diri kami untuk melawan pencobaan yang ada. Oleh karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Supaya Tuhan terus mengingatkan kami. Supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Dan mengakibatkan hidup kami bisa hancur seumur hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami terus menyerahkan hidup kami ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.